Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Kurnia, NPM 2359201086. Di sini saya akan melaporkan singkat proses processing data curah hujan atau normalisasi curah hujan pada Google Colab MK Machine Learning 5D. Definisi processing data. Processing data adalah tahap awal dalam proses machine learning yang bertujuan untuk membersihkan, memperbaiki, dan menyiapkan data agar lebih optimal digunakan oleh model. Tahap ini mencakup fitur engineering dan data augmentation dan normalisasi data. Fitur engineering menambah atau modifikasi fitur agar lebih informatif. Data argumentasi memperbanyak dan memperkaya data dengan variasi tambahan tanpa mengubah makna aslinya. Normalisasi data menyertakan skala seluruh variabel agar model tidak bias terhadap fitur yang rentang nilai besar. Berikut ini adalah import pandas SPD, import NumPy, import mat matplotlib, pyplot, import seaborn from Scikit processing, import standard scalar. Pandas ini untuk membaca dan mengolah data, Excel, CSV, dan lain-lain. NumPy untuk operasi matematis dan numerik. Matplotlib, pyplot, dan seaborn untuk membuat visualisasi grafik boxplot, heatmap. Scikit processing menyediakan metode untuk normalisasi atau standarisasi data. File path. Ini data yang data dari Excel tadi, yaitu membaca file Excel data curah hujan .xlsx dan menyimpannya ke variabel df, data frame. Data frame adalah struktur data seperti label dengan kolom dan baris. Print, data berhasil dimuat. Di sini ada data yang berhasil, ada 5 baris. Pada tahun, bulan, tanggal, suhu jam 7, suhu jam 13, suhu jam 18, suhu rata-rata. Di suhu rata-rata, 24 suhu net, suhu min, tekanan udara, kelembaban jam 7, kelembapan jam 13, kelembapan jam 18, dan seterusnya. Info dataset. Ini ada info dataset dari 0 tahun 1 sampai 24 hingga arah angin. DF head menampilkan 5 baris pertama untuk mengecek isi data. DF info menampilkan tipe data, tiap kolom, jumlah data, dan nilai yang kosong. Deskripsi dataset. Dataset yang digunakan berjudul data curah hujan, berasal dari file data curah hujan XLSX. Data ini berisi informasi harian tentang curah hujan dalam satuan milimeter yang kemungkinan diambil dari satu wilayah pengamatan selama periode waktu tertentu. Beberapa variabel penting dalam dataset ini antara lain tanggal waktu pengamatan, yaitu untuk menunjukkan waktu terjadinya hujan. Curah hujan dalam skala milimeter menunjukkan jumlah air hujan yang turun dalam satu periode pengamatan. Melalui proses filtering engineering, dataset diperluas menjadi 3. Yang pertama rata-rata 3 hari, rata-rata curah hujan 3 hari terakhir. Perubahan hujan, yaitu selisih curah hujan antar hari ke hari. Hujan tinggi, yaitu dalam kategori hujan tinggi 1 atau rendah 0. PLT figure. Di sini ada distribusi data sebelum processingnya, dari tahun yang masih kosong ke bulannya yang masih kosong juga. Membuat boxplot untuk semua kolom numerik yang bisa dihitung. Tujuannya melihat apakah ada outlier atau dia tidak seimbang seluruh kitaban datanya. DF rata-rata 3 hari, curah hujan, perubahan hujan, curah hujan, hujan tinggi, curah hujan.
Sini untuk membuat fitur baru rata-rata 3 hari, yaitu rata-rata curah hujan selama 3 hari terakhir, atau rolling mean. Filna mengisi nilai awal yang kosong dengan nilai rata-rata keseluruhan. Di sini ada DF curah hujan, PD2 numeric, DF curah hujan, error course untuk mengukur perubahan curah hujan antar baris ke min n dikurangi hari ke n-1. Kemudian ada perintah print and checklist future engineering selesai, kolom baru ditambahkan. Di sini ada tabel future engineering selesai, ada tahun, bulan, tanggal, suhu jam 7, suhu jam 13, suhu jam 18, dan suhu rata-rata. Dan di sini ada suhu rata-rata 24, suhu maksimal, suhu minimal, kelembapan jam 18, dan kelembapan rata-rata. Kemudian ada kelembapan rata-rata juga, ada kecepatan angin, arah terbanyak kecepatan, maksimal, arah angin, rata-rata 3 hari, perubahan hujan, hujan tinggi. Fitur biner 0/1 atau 1 jika curah hujan di atas rata-rata, 0 jika tidak. Ini membantu model membedakan kondisi hujan tinggi atau rendah. Jadi kalau membedakannya, kalau curahnya 1 berarti hujan di atas rata-rata. Jadi kalau 0 tidak atau tidak hujan. Di sini ada augmented, yaitu data augmentation atau menambah variasi data tanpa mengubah maknanya. Kemudian NP random normal, yaitu untuk membuat noise acak berdistribusi normal. Nilai curah hujan ditambah sedikit noise 5% dari standar deviasi data. Ini membantu model belajar lebih robust, tidak mudah overfitting. Kemudian ada DFAUG, menggabungkan data asli dan data yang lebih diberi noise atau jumlah data 2 kali lebih banyak. Kemudian ada numeric calls out numbers ke min max scalar, yaitu min max scalar atau mengubah semua nilai numerik agar berada di rentang 0 sampai 1. Tujuannya adalah untuk membuat semua fitur memiliki skala yang sama. Jadi supaya model machine learning tidak bias terhadap nilai besar. Kemudian ada perintah normalisasi selesai menggunakan min max scalarnya. Di sini pada tahunnya 0 semua, bulan, tanggal, suhu jam 7, suhu jam 13, suhu jam 18, suhu rata-rata. Ada 5 baris. Untuk membuat box plot baru setelah menormalisasi untuk melihat distribusi hasilnya, biasanya data akan tampak lebih seragam karena sudah dalam skala 0 sampai 1. Nah, di sini ada distribusi data setelah processing. Di sini ada warna biru yang menunjukkan tahun. Di sini warna oranye untuk menunjukkan bulan, warna hijau curah hujan. Di sini ada bulat-bulat pada rentanan rata-rata 3 hari dari sini sepertinya. Kemudian perubahan hujan sangat tinggi dari pertengahan hingga ke atas dan pertengahan ke bawah. Hujan tinggi, datar. Jadi, membuat heatmap korelasi antar fitur tujuannya untuk melihat hubungan antar variabel setelah processing engineering. Warna merah biru menunjukkan hubungan positif negatif antar fitur. PLT figure SNS sitemap user lokal flip Python 3.12. Korelasi antar fitur setelah fitur engineering di sini.
Ada tahun, bulan, curah hujan rata-rata 3 hari, perubahan hujan, hujan tinggi. Sini ada angkanya 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 0 ke yang paling tinggi 0. Semua tahap prosesnya selesai dan divisualisasikan. Menandakan bahwa seluruh processing, filtering, engineering, argumentation, normalisasi, visualisasi sudah berhasil dijalankan. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas kesiapan data sebelum diterapkan pada algoritma machine learning, menciptakan fitur baru yang dapat membantu model memahami pola temporal dan intensitas curah hujan, menyeimbangkan skala data agar dapat variabel berkontribusi secara proporsional pada proses pelatihan model, meningkatkan performa model dalam hal akurasi dan kestabilan dengan data yang telah diperbaiki dan diperluas. Jadi kesimpulannya, fitur engineering berhasil menambahkan informasi yang memperdekat dataset. Fitur seperti rata-rata 3 hari, perubahan hujan, dan hujan tinggi, memberikan konteks tambahan terhadap pola curah hujan. Hal ini membantu model machine learning memahami hubungan temporal dan kategori intensitas hujan yang lebih baik. Data augmentation meningkatkan jumlah data dengan menambahkan variasi alami melalui noise acak. Teknik ini membuat dataset lebih besar dan membantu model menjadi lebih robust, tidak mudah overfitting, serta mampu beradaptasi dengan variasi data dunia nyata. Normalisasi data dengan minimax scaler menstandarkan skala seluruh fitur numerik dari rentang 0 ke 1 seperti yang tadi. Hasilnya, setiap fitur memiliki bobot yang seimbang saat diproses oleh machine learning. Jadi kesimpulan akhir proses processing yang terdiri dari filter engineering, data augmentation, dan normalisasi data secara signifikan meningkatkan kualitas dan kesiapan data sebelum digunakan dalam model machine learning. Langkah ini memastikan model dapat belajar lebih efektif, menghasilkan prediksi yang lebih akurat, dan memiliki performa yang stabil terhadap data baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.